ETL dan Business Intelligence untuk tugas data warehouse kami. Di sini kelompok kami ada saya sendiri Chandra Gatra, saya Adamis Goluja, saya Dodi Asmadi, saya Mas Arman. dan inilah simulasinya. Cek this out. Ya, saya di sini akan kembali melakukan memberi contoh atau mencoba untuk mensimulasikan proses BI dan ETL. Kemarin saya sudah mengupload membahas mengenai simulasi BI tapi dengan data source hanya SQL Server saja. Dan di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sumber data yang berasal dari flat file atau notepad.txt seperti ini dan file dari Microsoft Excel. Ini data dari notepad, ada 4 jumlah data, kemudian dari Excel saya memiliki 2 data. Struktur dari database dan tabel saya hampir sama, hanya saja saya menambahkan dim xsource pada dwref sebagai sumber data, di mana dim xsource ini sebagai tabel yang menampung sumber data dari notepad tadi atau dari dan dari Excel. Ini proses ETL. Ada beberapa yang saya tambahkan dari video yang kemarin. Salah satu diantaranya adalah execute SQL task. Ini yang pertama, ini truncate table ini untuk mentruncate table yang berada di database DW. Nah, untuk yang ini, untuk mentruncate table yang berada di dwref, lebih tepatnya dari dim xsource. Kenapa saya lakukan ini? Agar ketika saya melakukan running dari aplikasi ini, data yang sudah ada atau data yang sama itu tidak terinsertkan lagi. Jadi akan selalu dihapus, ditruncate, kemudian diisi dengan data sesuai dengan data yang ada pada sumber data tadi. Tidak lupa sebelum ditruncate terlebih dahulu harus dihapus referensinya, yaitu kita drop constraint, kemudian nama dari foreign key yang didapatkan dari sini. Nah, ini harus sama agar bisa di drop. Nah, setelah di drop kita bisa melakukan truncate. Untuk field yang saya tambahkan adalah penambahan data dari flat file dan Excel. Nah, ini koneksinya kita bisa buat baru di sini dengan memberi nama dan membrowse lokasi dari file yang kita kehendaki. Nah, ini sama, isinya ada 4 tadi. Ini kolomnya. Nah, untuk destinasinya saya akan memasukkan data itu ke dim xsource yang berada di dwref. Nah, mappingnya sama. Nah, dan kedua, sumber datanya dari Excel. Untuk Excel ini
sama, kita buat koneksi seperti flat file tadi. Kita browse lokasi filenya di mana, kemudian namanya, kolomnya disamakan. Nah, setelah itu kita tidak bisa langsung ke PolyDB destination, kita harus mengkonversi data yang ada di Excel. Nah, beberapa data itu perlu dikonversi karena tipe datanya nanti tidak sesuai, jadi kita harus mengkonversinya ke string sesuai dengan tipe data dari struktur dari tabel yang sudah kita buat. Nah, jangan lupa untuk length, kita kan misalnya untuk inisialisasi kita membuat tabel, kita membuat ID cabang misalnya dari varchar, itu lengthnya berapa, itu jangan sampai dilupakan karena itu penting, karena kalau tidak sesuai nanti akan muncul semacam warning. Nah, setelah dari konversi ini outputnya adalah copy ID cabang. Jadi di sini bukan lagi produk ID, tapi copy produk ID karena ini diambil dari konversi tadi. Nah, setelah proses tadi, proses yang terakhir, proses selanjutnya adalah mengisi fact tables. Pengisian pertama ini sumbernya berasal dari database SQL, dari DWREF, dari penjualan mappingnya. Kemudian yang kedua adalah dari sumber dari data luar yang sudah saya masukkan, saya tampung di tabel yang bernama dim xsource dengan koneksi dan menggunakan database DWREF. Nah, setelah kita drop foreign key-nya, kita perlu mengembalikan relasi foreign key yang ada dengan add constraint, nama foreign key, kemudian foreign key-nya namanya apa, kemudian mereference tabel apa, dan apa yang direference. Jika sudah, kita coba build. Ya, proses sudah berhasil. Apabila tadi dijumlahkan, maka total dari fact sales itu harusnya adalah 10. Kita coba. Nah, totalnya 10. Inilah fungsi dari truncate table. Truncate table. Nah, walaupun kita melakukan run sekali lagi, fact sales itu tidak akan berubah dari angka 10 karena total dari data yang diinputkan atau dari source-nya itu memang jumlahnya adalah 10. Jadi dia tidak mungkin lebih dari 10 karena kita selalu mentruncate atau memperbarui, mencegah dari data itu terinsert 2 kali dengan data yang sama. Setelah proses ETL selesai, kita bisa ke BI-nya. Saya sudah memiliki data source.
ini adalah salah satu yang terpenting ketika membuat data source, yaitu dengan mengisi username dan password Windows, atau kita bisa menggunakan service account. Tapi kita akan lebih mudah jika kita menggunakan username dan password Windows. Nah, untuk data source view, kita memilih tabel mana saja yang akan kita gunakan untuk analisa, dan tabel ini nantinya akan diambil satu persatu di dimensinya. Salah satunya adalah seperti ini. Nah, kita kan data source view-nya kan hanya satu, jadi ini yang digunakan. Nah, tabelnya kita kan ada 5. Nah, ini kolomnya namanya ID-nya. Nah, ini dimensinya itu atributnya apa saja. Kemudian kita mengenable browsing agar kita bisa mencari data atribut ini. Nah, karena saya sudah ada, maka namanya akan menjadi satu, dan saya akan cancel. Kita apabila kita sudah menyusun dimensi, kita buat cube dulu. Setelah dibuat cube, maka kita akan build project kita. Nah, apabila build sukses, maka kita deploy. Ya, deploy berhasil, tapi alangkah baiknya apabila kita melakukan proses secara keseluruhan dari proyek kita. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu sudah benar dan berjalan dengan baik. Ada beberapa kalanya, ada beberapa kondisi di mana kita harus melakukan reproses 2 kali. Nah, sudah close. Nah, setelah itu kita bisa view designer dari kit yang sudah ada. Kita klik browser. Nah, di sini kita bisa drag and drop mengenai apa yang akan kita analisa, misalnya jumlah dari fact sales yang sudah ada, jumlahnya 10 sesuai dengan data yang ada pada SQL. Kemudian misalnya cabang mana saja yang menjual dan dikepalai oleh siapa, melayani pembelian oleh konsumen siapa saja, di kota mana saja. Nah, seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, tapi kita juga bisa menganalisa ini dengan menggunakan Excel. Penggunaannya sama dengan tutorial yang sudah saya upload. Di sini kita pakai tabel pivot, tapi bedanya di sini kita tinggal klik saja mana yang akan kita analisa, misalnya totalnya ada berapa, kemudian total penjualannya ada 32, di mana dilakukan oleh cabang mana saja. Nah, ini sini menunjukkan bahwa tabel Jaya kita tidak usah jumlah ini. Nah, tabel Jaya itu melakukan penjualan sebanyak 18
dan maju sebanyak 14. Misalnya nama konsumennya siapa saja. Nah ini Jaya ini, nama cabang Jaya ini melayani 18 penjualan dengan nama konsumen Adi, Andis, dan Andi sebanyak 3, 15, dan 5, 3, 10, dan 5, atau jumlahnya 18. Kemudian Maju melayani penjualan sebanyak 14 dengan nama konsumen Adi dan Andi dengan jumlah penjualan 3 dan 11, sehingga totalnya adalah 32. Nah, kita juga bisa pakai pivot chart. Nah, ini kita bisa mengetahui grafiknya, grafik penjualan dan grafik pembelian yang ada pada Jaya dan Maju. Misalnya Adis pada Jaya itu melakukan penjualan, melakukan transaksi sebanyak 10 kali, Adi sebanyak 3 kali, seperti itu. Ya, sekian simulasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah melihat simulasi dari saya. My mama told me when